Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sorak-sorai berubah menjadi teriakan di 3000 dao. Baik yang muda maupun tua berjuang untuk memerdekakan diri, tetapi usaha ini sia-sia. Esensi dan kekuatan dao mereka melonjak keluar dan menuju pusaran udara. Faktanya, para leluhur kuno dan bahkan para pengikut dan Sanqian yang pernah menguasai wilayah itu mengalami nasib yang sama. Leluhur kuno, apa yang terjadi? Seorang murid berteriak, aku tidak tahu. Nenek moyang kuno itu tidak tahu. Dao besarnya secara aktif membatasinya. Proses resonansi itu tidak menyisakan satu orang pun di 3000 dao. Mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan mereka diserap oleh pusaran udara di atas. Itu leluhur, teriak salah satu leluhur. Siapa lagi yang bisa mengendalikan dao seluruh keturunan selain leluhur mereka? Kenapa, leluhur? Para petinggi mulai berteriak ke langit juga. Mereka ingin bertanya kepada leluhur tertinggi yang mereka sembah selama berabad-abad mengapa dia melakukan hal ini. Celakanya, tak ada jawaban selain suara-suara yang berasal dari memutar udara yang berputar. Apa yang sedang kamu lakukan, kakak? Enveloping bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah meskipun berada jauh dari 3000 dao. Mencapai tujuan besar, halus dao Sanqian di sungai waktu keadaan tampak agak menakutkan. Tujuan apa yang lebih penting dari 3000 dao? Kita menciptakannya bersama, itu adalah keturunan kita. Enveloping menjadi marah. Saudara, kita selalu dapat menciptakan hutan baru, tidak ada bedanya dengan menanam pohon untuk hutan baru. Dao Sanqian berkata, pohon yang terbakar tidak berarti kehancuran. Abunya akan membuat tanah cukup subur menjadi hutan yang lebih rimbun. Apa kau bercanda? Ekspresi enveloping menjadi tenggelam, pikirkan semua makhluk hidup, murid-murid dan keturunan kita. Para pendengar yang memperhatikan hal ini dan menjadi ngeri. Para ahli biasa tidak dapat melihat 3000 dao, tetapi para leluhur kuno memungkinkan terjadinya langit mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat detailnya secara pasti, mereka melihat perubahan dalam aliran energi. Dao Sanqian ingin menghancurkan 3000 dao beserta semua orang di dalamnya. Ia berbicara tanpa kesedihan atau penyesalan. Hal ini tentu saja membuat para pendengarnya merinding. Kehidupan tidak pernah hilang dalam siklus gambaran. Mereka mungkin telah pergi sekarang, tetapi mereka akan kembali di kehidupan berikutnya untuk bergabung denganku. Aku akan menganugerahkan Grand Daoku kepada mereka lagi. Dao Sanqian menjawab, kau sudah gila, bergabung denganmu adalah kutukan 3 kehidupan. Terak enveloping, kakak, kamu tidak mengerti cita-citaku. Dao Sanqian berkata, ini akan menjadi zaman baru dan penciptaannya akan melibatkanku, hukumku, dan Grand Daoku. Kukup sudah. Amplop membubung ke atas untuk menusukkan tombak. Klang, sinar yang keluar dari ujung senjatanya menembus ruang, bermaksud menusuk dada Dao Sanqian dan membunuhnya. Penyelubungan tidak menahan sama sekali. Mereka berkelahi. Penonton menjadi emosional karena mereka tidak sepenuhnya memahami seberapa besar persahabatan itu. Semua orang tahu tentang persahabatan mereka yang langgeng. Beberapa orang percaya bahwa mereka bersedia mati demi satu sama lain. Generasi mendatang mewariskan kisah dan lagu yang persahabatan-persahabatan yang kuat ini, tidak ada godaan yang dapat membuat mereka saling hidup hingga saat ini. Selamat datang, jangan lakukan ini. Dao Sanqian berkata sebelum melantunkan, 3000 dao, 3. Kebenaran, ledakan. 3 pengaturan muncul di waktu yang sama untuk menghentikan dorongan sebelum menyerang enveloping. Yang asli terus mengendalikan torsi udara untuk menyerap kekuatan garis keturunannya. Mati, enveloping meneruskan serangannya terhadap 3 avatar. Apa yang sedang terjadi? Beberapa pembudidaya yang lebih lemah masih tersesat. Dao Sanqian menyumbangkan seluruh 3000 dao. Seorang senior berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi itu jumlah orangnya triliunan. Si junior ketakutan setengah mati. Ya, si senior merasakan sensasi yang sama. Kenapa dia mengorbankan mereka? Gigi si junior bergemeletuk. Saya tidak yakin, dia sedang melakukan upacara besar, saya tidak tahu tujuan sebenarnya. Si senior menggelengkan kepalanya. Agak kejam, makhluk purba yang bersembunyi di jurang dan zona terlarang berkata.
Hanya seorang cerdas tanpa emosi yang mampu melakukan sesuatu sebesar ini. Ini bukan perkara makhluk abadi yang mewarisi garis keturunan yang ia ciptakan dahulu kala dan tidak memiliki apapun di dekatnya. Dalam 3000 Dao, semua sekte individu yang terkait dengan Dao Sanqian karena sekte tersebut dimulai oleh pengikut langsungnya atau anggota keluarga dan keturunannya. Beberapa leluhur kuno telah bersama Dao Sanqian selama berabad-abad. Hubungan ini nyata, tidak jauh. Sayangnya, ia tetap memilih untuk mengorbankan semuanya. Para korban mengalami kekristenan psikologis yang sangat besar. Mereka sangat memuja dan mempercayai leluhur mereka yang agung, karena mereka hidup makmur di bawah perlindungannya. Sekarang, pria ini tiba-tiba ingin mempersembahkan mereka dan semua orang yang mereka cintai demi sebuah upacara. Para penonton bernyanyi dan berkeringat dingin membasahi sekujur tubuh. Mereka memikirkan situasi mereka sendiri dan apakah leluhur mereka yang terkuat akan melakukan hal yang sama kepada mereka di masa mendatang. Jalan menuju jalan Tao tidak memiliki emosi. Ucapan seorang makhluk purba, meskipun masih belum mengulangi tugas ini. Ini adalah kejahatan murni. Seorang leluhur tinggi dari klan kuno berkata, ini melampaui batas emosi atau kemiskinan. Para leluhur kuno yang paling perkasa pun membenci Dao Sanqian karena melakukan hal ini karena mereka menyayangi sekte dan keturunannya. Inilah alasan mengapa mereka selalu membela sesama anggota sekte meskipun para junior tidak selalu benar. Kisah-kisah tentang balas dendam dan balas dendam bermula dari emosi yang berkepanjangan ini. Aktifkan, menyelimuti menggunakan siklus emas kematiannya untuk bertahan dari serangan avatar ketiga. Dia melewati mereka dan mencapai tubuh yang sebenarnya. Penghancur surga, dia pengeluaran darah dan potongan-potongan organ dalamnya melalui teknik pertahanan pamungkasnya. Satu-satunya fokusnya adalah membunuh Dao Sanqian untuk menghentikan upacara tersebut. Ia mengumpulkan semua kekuatan, vitalitas, dan darah sejatinya untuk memberikan hasil serangan terbaik. Hal itu menciptakan lubang hitam di sekitar Dao Sanqian, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Sungguh orang yang berbudi luhur, dia bahkan bukan dari 3000 Dao. Beberapa penonton terharu hingga meneteskan air mata melihat kecintaan terhadap sekte tersebut. Sang leluhur ingin mewarisi garis keturunannya sementara Enveloping mencoba melakukan yang sebaliknya, kontras antara kejahatan dan keadilan. Enveloping bisa saja mengabaikan hal ini karena dia adalah orang luar. Penghancuran 3000 Dao tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Orang-orang menatap tubuhnya yang babak belur itu dengan penuh rasa hormat. Zas! Dao Sanqian menghentikan dorongan kuat itu dan membungkus lengannya, melepaskan asap hitam yang bersifat jahat. Asap hitam entah bagaimana berhasil merusak seluruh lingkaran. Perlindungan Sang Raja, asap malam setan, menyelimuti ketidakpercayaan ini dan berteriak, kau menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan kelemahanku. Golden Cycle of Death melindungi selalunya dari kematian. Namun, ia memiliki kelemahan, asap jahat tertentu yang mampu merusaknya. Meskipun demikian, ia sangat langka dan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkannya. Karena mereka adalah sahabat karib, dia pernah mengatakan hal ini kepada Dao Sanqian sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sahabatnya yang paling terpercaya telah berkumpul ini dari masa ke masa untuk pembunuhan. Bear, semoga kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dao Sanqian menghela nafas dan berkata, ledakan. Avatar ketiga itu menghancurkan sisa lingkaran cahaya dan menyerang raja secara langsung. Ah! Tubuh yang terakhir tertusuk di 3 tempat berbeda. Matanya terbuka lebar saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Kerumunan orang bergidik setelah menyaksikan kematian. Persahabatan keduanya dipuji sebagai contoh nyata persaudaraan. Kini, persahabatan itu berakhir dengan pengkhianatan dan kematian. Dao Sanqian pasti sudah mengumpulkan secepatnya setelah memperoleh pengetahuan ini, tidak ada kehormatan di sini. Enveloping siap mati untuk membantu melawan Li Qiye tetapi malah mencapai akhir yang mengerikan. Penonton kesulitan mengungkapkan emosinya setelah melihat dua pembudidaya yang sangat berbeda. Beberapa orang takut pada makhluk mereka sendiri karena ketidakpercayaan yang baru muncul terhadap leluhur mereka sendiri. Namun, mereka menanamkan dengan saksama dan menyadari bahwa leluhur mereka tidak memiliki kemampuan ini. Hanya leluhur yang memiliki kendali penuh atas Grand Dao garis keturunan yang dapat meniru transformator Dao Sanqian. Sekte biasa tidak memiliki kedalaman yang sama, tetapi mungkin ini merupakan berkah.
Sebelumnya, anggota sekte merasa bangga karena memiliki leluhur kuno yang perkasa sebagai pendukung. Dao Sanqian menumbangkan harapan ini dan mengungkap penipuan dengan potensi bencana. Di sisi lain, kematian enveloping monarch memiliki efek sebaliknya. Manusia masih bisa berbudi luhur dan siap mati demi tujuan yang benar. Keputusasaan dan harapan menjadi tema acara tadi. Lebih jauh lagi, Dao Sanqian tampaknya merupakan kasus yang langka. Lebih sering daripada tidak, para leluhur kuno bertahan di dunia ini karena memiliki nasib terhadap sekte dan keturunan mereka. Mereka menguburkan diri mereka di bawah tanah dan menjalani kehidupan tanpa sinar matahari, berharap dapat berguna sebagai pelindung sekali lagi. Sebuah sekte tidak bisa meminta lebih dari sekedar memiliki enveloping monarch sebagai anggotanya. Seorang leluhur menyeka air matanya dan berkata, "Kita akan menghormatinya sebagai leluhur kita sekali lagi." Bones Monarch juga hadir dalam pertempuran ini dan kesedihan atas kematian. Di masa lalu, tujuannya adalah membunuh enveloping monarch karena melestarikan Bones. Orang itu adalah penerus dan mempelajari Golden Cycle of Death tetapi meninggalkan mereka untuk 3000 Dao, tidak ada keturunan yang akan menerima ini tanpa perlawanan. Itu adalah masalah pencegahan untuk mencegah rahasia utama terbongkar tanpa hukuman. Bones tidak pernah mengakui status enveloping monarch di sekte tersebut karena pengecualian tersebut. Namun, sikap tidak mementingkan diri sendiri yang benar hari ini membuat Bones Monarch berubah pikiran. Ia mengambil mayat enveloping untuk dimakamkan dengan layak di Bones. Sementara itu, teriakan terus menggema di 3000 Dao. Garis keturunan itu berubah menjadi neraka dalam sekejap. Mereka yang menyaksikan ini dengan surgawi menjadi trauma. Setelah semua esensi Dao keluar melalui mata para korban, darah sepanjang umur mereka pun mengalir. Kini, rasa sakitnya semakin parah. Mereka merasa seolah-olah jiwa dan tengkorak mereka sedang dikuliti. 3000 Dao berukuran sangat besar namun teriakannya dapat terdengar di mana-mana. Banyak leluhur telah melihat kejadian mengerikan sebelumnya tetapi ini adalah skala yang sama sekali baru. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Seorang memanggil yang tak bertanding gemetar karena takjub. Dao Sanqian telah mengambil keputusan dan meninggalkan moralitasnya demi tujuan. Akhirnya, hal terakhir yang menghancurkan tubuh adalah jalan agung itu sendiri. Apa yang telah mereka kembangkan melenyapkan tubuh mereka dengan ledakan, partikel dan darah berceceran di mana-mana. Brengsek, seorang leluhur kuno melihat ledakan besar itu dan merasa mual. Dao Sanqian telah berhasil mengambil semuanya dari anggota 3000 Dao. Proses penyempurnaan mencapai puncaknya di dalam pusaran udara. Tali temporal berubah menjadi merah sesudahnya. Kekuatan mengerikan yang melonjak di udara, mampu menghancurkan 8D Souls. Pada saat yang sama, sosok besar Dao Sanqian berubah segel menjadi untuk menampung semua kekuatan yang diserap oleh pusaran udara. Semua orang mendongak dan tidak dapat menggambarkan ukurannya dengan kata-kata. Langit tampak seperti memiliki luka menganga yang tidak akan pernah tertutup. Di sisi lain dari segel ini terdapat neraka tingkat terdalam. Luka yang menakutkan itu benar-benar membuat penonton merasakan sakit saat ia memulai invasi besar-besaran. Dengan suara dengungan keras, retakan hitam semakin banyak muncul di atas, tampak seperti bekas luka bakar. Apa yang sedang dia coba lakukan? Para penonton ketakutan. Para pembudidaya hebat di tingkat leluhur dan di atasnya merasakan dorongan untuk melarikan diri dari bencana yang akan datang ini. Klang, klak, klak, kekuatan besar, terutama garis keturunan penguasa Dao dan sekte kuno, membunyikan gong peringatan mereka. Apa yang sedang terjadi? Anggota dan leluhur mereka menjadi bingung. Gemuruh, beberapa sekte ini segera mengaktifkan fondasi mereka. Penyampaian keras dan sinar disebabkan oleh hukum Dao, semuanya untuk membangun penghalang terkuat mereka. Apakah kita sedang diserang? Atau apakah ini bencana? Seorang leluhur bertanya-tanya karena ini adalah satu-satunya waktu bagi fondasi Dao untuk aktif. Bersiaplah untuk bertempur. Para leluhur memerintahkan para junior mereka untuk bersiap. Sekte-sekte menutup gerbang mereka dan mengaktifkan berbagai formasi sebagai persiapan untuk apapun. Ini terjadi di seluruh 8D Souls. Ledakan. Klan-klan kuno mulai aktif di timur. Kehadiran mereka membuat seluruh dunia khawatir. Ini termasuk Puresun, Sungai Abadi, 3 sekolah ketidaksempurnaan kekosongan. Mereka telah menyendiri selama berabad-abad dan berhenti berinteraksi dengan siapapun hingga hari ini.
Beberapa negara adidaya dan penguasa mereka memutuskan untuk mundur sepenuhnya. Gunung-gunung dan benua-benua tiba-tiba bergeser dari posisi semula, membuat penduduknya kebingungan. Gemuruh, perubahan luar biasa dan fenomena visual terjadi di mana-mana. Apakah ini malapetaka yang lain? Semua orang tahu ada yang salah. Ini bukan masalah satu atau dua sekte yang runtuh. 8 Desoles terancam. Memasukkan yang memekakkan telinga datang dari persatuan primordial. Para pembudidaya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan tingkat kekuatan ini. Dunia tampak lemah seperti telur jika dibandingkan. Evakuasi dan persiapan mereka terhenti karena hal ini memaksa mereka mendarat. Meletus. Lapisan dunia seakan terkelupas. Orang-orang mendongak dan ketakutan setengah mati karena melihat dua matahari yang terbuat dari darah. Matahari itu ratusan kali lebih besar dari matahari yang sebenarnya, sinarnya yang berdarah menusuk sedalam pisau. Pisau, apa ini matahari berdarah? Bahkan orang-orang hebat pun menjadi terkejut. Mereka tidak ada di dunia kita. Seorang leluhur kuno berlutut dan berlutut, ini adalah alam yang tak terhitung dimensinya, mereka sekarang terhubung dengan kita. Itu mata, keberadaan abadi itu menakutkan, makhluk yang telah dibuang ke sungai waktu. Kita bisa melihat matanya sekarang meskipun mungkin berada di zaman yang berbeda. Apakah kamu mengatakan mata? Teman-teman berkeringat meskipun pernah menjadi terkuat dari 8 Desoles. Hanya dua mata saja yang dapat mencapai dunia mereka dan lebih banyak lagi. Mulutnya mungkin cukup besar untuk menikmati semuanya. Apakah Dao San Qian memanggil makhluk ini? Apa yang sedang dia lakukan? Ini menjadi pertanyaan utama bagi para anggota papan atas. Itu bukan pemanggilan, dia bertindak sebagai pemandu dan membangunkan makhluk itu. Seseorang dari garis keturunan misterius, bencana besar lainnya, apakah ini akhir dari 8 Desoles? Kita harus berhenti. Seorang raja ilahi yang perkasa mendapatkan kembali akal sehatnya dan berteriak. Para guru ini menganggap pengorbanan 3000 Dao tidak ada ketentuannya dengan mereka. Mereka hanya fokus melindungi sekte mereka sendiri. Nah, kebangkitan ini adalah sesuatu yang lain sama sekali. Ledakan. Sayang, sudah terlambat. Kabut hitam keluar dari celah-celah udara yang tak terhitung banyaknya. Begitu menyentuh tanah, mereka berubah menjadi hantu-hantu mengerikan dari berbagai ras, ular iblis, dewa api, roh. Target mereka yang lain adalah kekuatan besar 8 Desolaces. Serang. Para leluhur secara pribadi memimpin pasukan dengan bantuan formasi pertahanan mereka. Sayangnya, penghalang itu tidak berguna. Hantu-hantu ini melesat maju dan menempel pada para pembudidaya. Tujuannya adalah untuk menguras darah mereka hingga kering. Darah tersebut kemudian dibawa kembali ke celah-celah di langit dan dicat merah. Mereka ingin membuka portal agar monster itu datang. Penonton langsung mengerti. Sayangnya, kekuatan besar tidak mampu menangani hantu-hantu tersebut. Ledakan. Selama penghindaran di lokasi misterius 8 Desolaces ini, 7 paviliun kuno muncul dan berubah menjadi formasi surgawi dengan trisula tertinggi di tengahnya. Batang trisula itu sebesar pegunungan sedangkan 3 bentuknya menyerupai 3 puncak. Ia memancarkan cahaya indah dari masa lalu yang jauh. Kenyataannya, ia terbuat dari hukum-hukum Dao yang saling terkait dan tidak memiliki tubuh fisik. Hukum individu tersebut mengandung kekuatan luar biasa, yang memberikan trisula kemampuan untuk memikul beban 8 Desoles. Ledakan. Para petani tua duduk di paviliun, rambut dan janggut putih dengan jubah bergaya kuno, tentu saja bukan dari zaman sekarang. Mereka tampak baru saja bangun dari tidur panjang. Meski usia mereka sudah lanjut dan vitalitas mereka mulai memudar, kekuatan Dao mereka tetap tangguh dan tak tertandingi oleh kekuatan biasa. Melalui hukum khusus dan Dao, mereka memberdayakan trisula, membuatnya menjadi lebih terang dan lebih panas. Sinar yang keluar darinya diarahkan ke langit yang rusak dan seluruh dunia. Ia berfungsi sebagai mercusuar di tengah lautan yang bergejolak sementara 8 Desolaces adalah berbagai kapal yang sedang dalam kesulitan. Karena sinarnya mencapai sudut terjauh 8 Desolaces, mereka berhasil menembus hantu-hantu gelap. Trisula ini dibuat dengan Dao khusus yang mampu bertahan dan menyerang. Terlebih lagi, trisula ini dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan makhluk-makhluk gelap ini, tidak butuh waktu lama sebelum korbannya mencapai jumlah yang tak terhitung. Apa garis keturunan ini? Mereka tampak seperti ahli dalam menghadapi hantu. Para pembudidaya yang tak menyaksikannya menjadi
Terkejut. Selama invasi awal, para leluhur yang tak terkalahkan dari negara-negara besar membalas karena ini adalah masalah bertahan hidup. Mereka memiliki moral yang tinggi dan bertempur dengan sengit. Sayangnya, mereka menyadari bahwa hantu-hantu ini hampir mustahil untuk dibunuh. Memotong mereka menjadi dua bagian tidaklah cukup karena kecepatan pemulihan mereka yang tinggi. Namun, sinar dari Trisula dapat dengan mudah menyampaikannya. Kegelapan tidak punya tempat untuk bersembunyi dari sinar yang turun. Ketahanannya terbukti tidak cukup. Paviliun 7 bela diri, yang ada dalam legenda, besarnya tidak mengenali paviliun khusus ini dan para master di dalamnya. Namun, para master ini tidak lebih lemah dari para leluhur kuno saat ini. Hanya mereka yang telah hidup dalam waktu yang sangat lama yang mengenali paviliun. Paviliun itu benar-benar ada. Para pendengar di sekitar terkejut. Ini adalah garis keturunan legendaris yang telah menjadi topik pembicaraan banyak perdebatan. Hanya saja, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, keturunan di masa depan percaya bahwa ini hanyalah cerita lama, tidak lebih. Hari ini, akhirnya muncul selama krisis eksistensi Eight Desolaces. 9 harta karun surgawi terbukti nyata, jadi mengapa paviliun-paviliun itu juga tidak nyata? Kata seorang leluhur tinggi. Yang lain setuju dengan logika ini karena mereka pernah mengira bahwa 9 harta karun itu hanyalah legenda belaka. Hari ini, harta karun pertama telah muncul, tidaklah aneh jika paviliun juga muncul. Ledakan, sosok itu muncul begitu saja. Tak seorang pun melihat bagaimana dia sampai di sana. Dihiasi dengan baju zirah yang bersinar dengan cahaya biru redup yang tidak mengurangi kecantikannya, berlekuk di tempat yang diperlukan, ramping di tempat-tempat lainnya. Tentu saja, yang menarik perhatian semua orang bukanlah penampilan yang indah, melainkan aura dan temperamennya. Aura samudera terpancar darinya. Menatapnya membuat orang seolah merasa berada di depan pantai, siap untuk beristirahat dengan santai. Namun, aura ini tidak kenal ampun, sama sekali tidak lembut. Ia adalah tsunami yang menghantam langit dan tebing, bukan ombak lembut yang bisa dinikmati. Semua orang merasa terancam olehnya karena sifat-sifat keilahiannya. Dengan keberadaannya, semua dewa lainnya terasa palsu. Dia tampak seperti dewa laut. Seorang penonton hanya melihat sekilas dan mengedipkan mata, tidak berani berkata tidak sopan. Mereka merasa bahwa menatap terlalu lama tidak dapat diterima karena statusnya. Satu kata muncul di benak mereka, dewa laut. Bukan dewa laut, dia adalah dewa bela diri 7. Seorang leluhur tinggi dari timur tidak dapat mempercayainya. Saya tidak familiar dengan angka ini. Tanya orang lain. Aku juga tidak, aku hanya mendengar cerita. Leluhur agung itu mengangguk dan berkata, Paviliun 7 bela diri memiliki dewa sejati, pelindung lautan dari kegelapan. Dia ada untuk melawan kutukan tertentu dari ras yang tidak dikenal. Kutukan. Orang itu tidak menduga hal ini. Menurut rumor, itu berasal dari seorang leluhur. Kata leluhur agung itu, seorang raja dewa berbisik, seperti yang dilakukan Dao San Qian. Jika garis keturunan itu masih ada yang selamat, mereka pasti akan terkena kutukannya. Benar, membuat daunnya tidak lebih dari sekadar kutukan. Leluhur agung itu menghubungkan, meletus. Sang dewa bela diri akhirnya membuka matanya, seolah terbangun dari tidur panjangnya. Matanya seterang bintang dan memunculkan dunia gelap di atas. Setiap hembusan nafasnya menekan seluruh dunia meskipun dia belum mengaktifkan kekuatannya. Dia tampak mampu mengambil alih kendali dalam situasi apapun. Beberapa leluhur kuno telah mendengar tentangnya sebelumnya dan sepakat bahwa dia hidup sesuai dengan legenda. Dewi bela diri 7. Para petinggi tahu bahwa dia telah mencapai level teratas, puncak dunia mereka saat ini. Bagaimana kau membandingkan Dewi 7 bela diri dengan Dao San Qian? Bisik seseorang. Seorang leluhur tinggi dari klan kuno berkata, Dao San Qian bukanlah tandingan Tiantu, apalagi sang dewi. Mendering, senjata pilihannya adalah Trisula tua. Kemunculannya membuat semua orang berdebar-debar seolah-olah jantung dan takdir mereka yang sebenarnya baru saja tertusuk. Senjata itu memiliki kehadiran yang nyata seolah-olah telah dilemparkan dari surga dan bumi. Ujungnya melambangkan ketajaman puncak dengan kilauan yang menakutkan. Nenek moyang kuno dengan senjata penguasa Dao segera merasa bahwa mereka tidak akan mampu menangkis tusukan langsung. Ini jauh melampaui senjata Dao Lord.
Seorang jagoan besar menarik napas dalam-dalam dan berspekulasi dengan benar. Trisula berasal dari zaman yang terlupakan dan telah ditekan oleh kekuatan tertinggi. Hal ini membuat kekuatan sebenarnya tidak dapat digunakan. Akhirnya, peredam dan segel dilepas sehingga senjata itu mendapatkan kembali kejayaannya semula. Mendering, dia melakukan dorongan ke atas, sederhana dan tidak mencolok. Di atas kubah langit terdapat zona waktu yang sama sekali berbeda. Dimensi yang dibuang ini berisi makhluk yang tak terbayangkan. Karena berada di antara dua alam, tidak ada serangan yang dapat mencapai makhluk itu. Namun, dorongannya segera melampaui ruang dan waktu. Ledakan. Sayang, kekuatan tak dikenal berhasil menghentikan pukulan tajam itu. Sialan, makhluk abadi itu tersentak. Dorongan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh seorang yang cerdas, melainkan seluruh dunia. Matanya berbinar setelah serangan yang idak berhasil. Hal ini membuat langit dan bumi bergetar. Makhluk hidup merasakan tangan tak terlihat tabrakan dan menyebabkan mereka terjatuh ke tanah. Mendering, dia menusuk tombaknya secara vertikal, meninggalkan jejak koordinat yang panjang di udara. Sosok-sosok muncul di antara koordinat. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang agung, cukup untuk membuat yang lain bersujud ketakutan. Ini mirip dengan banyaknya penguasaan Dao yang datang secara langsung. Apa itu? Sosok yang tak terkalahkan itu cukup kuat untuk memaksa leluhur jatuh ke tanah kuno. Aku tahu apa ini, sisa-sisa niat para dewa laut, mereka abadi. Seorang leluhur kuno gemetar. Ledakan. Kekuatan mereka segera mengakibatkan Dewi Tujuh bela diri dan mengubahnya menjadi raksasa. Kekuatannya melonjak gila-gilaan saat lebih dari 10 dewa laut mengikutinya dengan sisa niat mereka. Gemuruh. Jelas sekali bahwa Eight Desolaces kesulitan menampung makhluk selevelnya. Itulah konferensi bayangan. Seorang leluhur di kematian di dalam klan kuno di timur merangkumi. Apa maksudmu, leluhur? Tanya seorang leluhur muda di persaudaraan. Leluhur yang hampir mati itu mengoordinasikan kepalanya dan berkata, sejauh yang aku tahu, Dewa Laut dari 9 dunia berpartisipasi dalam sebuah konferensi misterius. Faktanya, persyaratan masuknya sangat ketat sehingga tidak semuanya memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya percaya bahwa itu diciptakan untuk menghadapi asal-usul mereka sendiri. Itulah batas pengetahuan kita. Sementara itu, makhluk purba lainnya merasa emosional karena mereka akhirnya bisa menyaksikan konferensi legendaris itu. Dulu tempat ini agak misterius. Mereka yang tahu mengira tempat ini hancur setelah bencana besar. Dengan restu para pendahulunya, dia menjadi penguasa para dewa. Mendering, dia mendorong udara lagi tanpa menahan diri, menembus jarak yang tak terbayangkan. Ledakan, makhluk itu mencoba menghalangi lagi. Namun akhirnya terluka, mengalir deras dan menodai retakan di langit. Tentu saja ini merupakan pemandangan yang mengerikan bagi para penonton karena tampak seolah-olah langit mengeluarkan banyak darah. Sungguh pertanda buruk, gumam seorang tokoh penting. Itu terluka. Serangan yang luar biasa, menembus dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa tanah pemakaman melihat ini. Hanya tokoh terkuat yang tahu apa yang Dao San Qian telah bangunkan. Mereka sendiri tidak ingin berduka dengan makhluk ini, tetapi sang dewi berhasil melukainya hanya dengan satu gerakan. Kebangkitan belum lengkap. Makhluk agung lain dari tanah terlarang berkomunikasi dengan yang lainnya. Ini adalah eksistensi mengerikan yang belum pernah terluka oleh kesengsaraan surgawi. Keberadaannya dalam kondisi prima, meskipun tersegel. Jika keberadaannya sampai di Eight Desolaces, bahkan mereka sendiri akan berada dalam masalah. Sebuah siasat yang direncanakan selama berabad-abad. Seorang penonton berkata, sang dewi telah mencapai tingkat yang jauh melampaui Dao San Qian. Ledakan. Tiba-tiba, cairan hitam pekat menyembur keluar dari celah-celah di atas. Seolah-olah surga itu bocor. Segala sesuatu yang disentuh oleh cairan ini langsung terkikis, mengakibatkan jurang. Ini termasuk semua sekte dan sekte yang ada di bawahnya. Cairan dalam jurang itu kemudian berkumpul dan berubah menjadi monster raksasa, meninggalkan kawah kosong. Suara mendesing. Saat mengepakkan apa yang bisa dianggap sebagai sayap, ia memulai tornado yang mengerikan dan angin kencang ke segala arah yang sesuai dengan afinitas yin. Angin kencang langsung menghabisi penonton yang malang, hanya menyisakan kerangka di jalan mereka. Makhluk itu kemudian terbang sejauh 9.000 mil dengan satu kepakan sayap dan berdiri di hadapan sang dewi.
Monster apa ini? Penonton gemetar ketakutan. Makhluk ini sudah mati tanpa daya hidup, hitam dari atas sampai bawah. Korosi tampaknya menjadi daya tarik utamanya, monster yang lahir dari kematian. Makhluk itu menyerupai Kunpeng yang membusuk. Tulang-tulang hitam dengan taji membentuk sayap-sayapnya yang compang-camping. Makhluk itu tidak memiliki mata, hanya menekan menyangkal putih di rongga matanya. Sayapnya menyemburkan api abu-abu dan membuatnya tampak seperti pertanda kematian. Apa yang kamu lakukan? Dewi Tujuh bela diri menatap monster raksasa itu. Saya dikenal sebagai Yin Kunpeng. Suara makhluk itu terdengar dingin. Para pendengar merasakan setiap kata menusuk tulang mereka. Bayangan Bonesea. Dia mengerti asal-usulnya. Kakak, makhluk itu tertawa sinis. Gadis kecil, kamu tahu kan? Aku terbuat dari bayangan sang guru, kematian dan roh. Hanya boneka, katanya. Boneka, tentu saja, tapi boneka dengan kekuatan abadi sang tuan. Gadis kecil, vitalitasmu dan kekuatan para dewa laut itu, sungguh lezat. Aku akan membunuhmu hari ini. Mata sang dewi berbinar terang saat dia menyatakan. Kakak, berani menyembunyikan kekuatan para dewa laut ini sebagai milikmu sendiri alih-alih mengembalikannya kepada tuan, aku akan membunuhmu dan rasmu sebagai ganti tuan. Kunpeng membalas. Aktifkan. Dia memanggil lautan yang dahsyat dengan ombak yang sangat deras. Lautan itu menelan dirinya dan Kunpeng. Alam para dewa, teriaknya dan lautan berubah menjadi penghalang yang mengilap. Ini melindungi 8 Desoles dari pertempuran sengit mereka. Hanya kau dan para dewa laut yang ingin memenjarakan tuan. Sungguh mimpi yang bodoh. Kunpeng sama sekali tidak takut. Kita lihat saja nanti. Dia mengarahkan trisulanya langsung ke arahnya. Kakak, gadis kecil, kau sudah tahu bahwa ini adalah senjata pamungkas sang guru. Bagaimana Anda akan menggunakannya? Kunpeng tertawa. Para leluhur zaman dahulu tercengang saat mengetahui hal ini. Senjata perkasa itu milik makhluk mengerikan yang menjulang di atas sana. Bagaimana kondisi para dewa laut? Lalu, sang dewi tetap tenang. Kakak, aku akan mengambil kembali dan membunuh rasmu dengan itu. Kunpeng tersenyum. Semua orang merasa seolah-olah kematian baru saja menjilati wajah mereka. Datanglah, Trisula. Ia meraung dan mengangkat tangannya untuk memanggil senjata. Namun, Trisula itu tidak bergerak sedikit pun dari sang dewi. Kunpeng merasa heran. Api hitam di tangannya dan berubah menjadi segel abadi. Ledakan. Segel ini memungkinkan keilahiannya dan semua makhluk hidup merasakan jiwa sejati mereka yang tersedot. Sial, penonton tidak dapat menahan tekanan ini. Trisula, kemari. Kunpeng menggunakan segel untuk memanggil senjata itu lagi. Sayangnya, hasilnya sama saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kunpeng merasa ini tidak dapat dipercaya. Trisula ini merupakan hadiah dari penguasaan tertingginya. Dengan berkah ini, makhluk itu menjadi dewa laut pertama. Sayangnya, ada harga untuk semuanya. Dewa laut yang tak terpecahkan tetap kembali ke sumbernya. Itulah cara yang baik untuk diungkapkan. Kenyataannya adalah bahwa dewa laut ini dimangsa oleh penguasa tertinggi. Itulah nasib semua dewa laut. Oleh karena itu, konferensi bayangan pun dimulai untuk melawan tuan mereka. Misalnya, Prime, Deep Blue, dan Martial Sea God semuanya adalah anggota konferensi. Trisula itu milik dunia ini sekarang, bukan milik tuanmu, kata sang dewi. Kakak, metode yang menakjubkan. Begitu ya, bantuan dari seorang cerdas yang cakap, tapi itu tidak masalah. Sang guru akan datang dan mengakhiri semuanya. Kunpeng tersenyum. Mati saja, dia tidak ingin membuang waktu dan memanggil anggota konferensi lagi. Para dewa laut tertinggi segera memberikan kekuatan lagi. Ia menjadi cemerlang dengan lingkaran cahaya dan sayap energi di punggungnya, semuanya dipenuhi dengan kekuatan hidup dan keabadian. Dia menyalurkan energi ini ke Trisula itu sendiri. Mendering, hanya pemandangan metalik yang memiliki efek dahsyat yang mampu membunuh musuh-musuhnya. Dia segera menembakkan sinar dari ujung Trisula ke arah Kunpeng. Belum lagi para penguasa biasa, bahkan mereka yang berasal dari daerah terlarang pun harus melarikan diri. Dengan bantuan para dewa laut dan kehebatannya sendiri, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang daerah terlarang dan tempat pemakaman. Purba, Kunpeng membalas dengan satu kata, tidak lebih. Tentu saja, ini sudah cukup. Api hitam di sekitar Kunpeng semakin kuat dan memiliki afinitas kematian. Api itu dapat mengukir jiwa dan menguras umur.
Ledakan. Setelah mengembang hingga batas maksimal, tiba-tiba menyusut dan menyatu membentuk bola api. Seolah-olah ini adalah bentuknya pada masa lalu. Langit, bumi, dan semua yang lain merupakan bagian dari entitas yang sama selama kekacauan ini. Kunpeng juga merupakan bagian darinya, ras yang jauh lebih tua dari yang lain. Tao kuno, keberadaan abadi di angkasa luar berkomentar, ini adalah anugerah bawaan makhluk-makhluk ini. Sementara itu, para penguasa biasa tidak begitu mengerti, sama seperti para leluhur kuno. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa ini adalah seni yang tiada taraf. Hadiah ini hanya dimiliki oleh Kunpeng. Makhluk ini dulunya adalah binatang suci, yang hampir tak terhentikan di seluruh wilayah. Sayangnya, ia akhirnya ditelan oleh penguasa tertinggi yang bahkan lebih kuat. Namun, sebagai binatang suci, ia tetap tidak bisa dihancurkan. Meskipun bentuk fisiknya telah mati, jiwa tetap ada. Jiwa ini kemudian tercemar oleh sang penguasa dan makhluk baru bangkit dari kegelapan, Yin Kunpeng. Ledakan. Sang dewi mencoba menghancurkan bola itu dengan trisulanya yang penuh berkah. Penghalang samudra, menyerap sebagian besar serangan itu. Meski begitu, Eight Desoles masih berguncang hebat. Gunung-gunung runtuh akibat sisa gelombang kejut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan mereka. Para leluhur kuno dan raja-raja dewa menyimpulkan. Dao Sanqian dan Raja Enam Dao tidak dapat menghentikan serangan itu. Li Qiye bisa. Teman mereka menyinggung hal ini. Namun, dia masih duduk diam dan menyembuhkan dirinya saat ini. Yang terpenting, mereka khawatir tentang makhluk yang menjulang di atas. Ciptaannya saja, Yin Kunpeng, sudah cukup mengerikan. Sang master pasti berada pada level yang tak terbayangkan. Kedua matahari darah itu tampak sedang memandang ke bawah ke arah dunia seolah-olah itu adalah hidangan lezat. Semua orang menjadi gelisah karena jika makhluk ini turun, maka dunia mereka akan terhenti. Tolong jangan datang. Mereka berdoa dalam hati agar hal ini tidak terjadi. Sayangnya, doa dan harapan seringkali menghasilkan efek sebaliknya. Ledakan. Segel di langit hancur dan semuanya menjadi gelap. Hal ini tidak hanya terjadi di Primordial Union tetapi juga di seluruh Eight Desoles. Itu akan segera terjadi, kebakaran telah berakhir. Seorang penguasa tertinggi di dalam tanah pemakaman mengamati pemandangan itu. Apakah langit runtuh? Baik manusia maupun pembudidaya sama-sama ketakutan. Kita harus lari sekarang. Beberapa garis keturunan kuno segera memindahkan sekte mereka ke lokasi rahasia. Klang, klak, klak. Sebuah lonceng khusus terdengar. Lonceng ini berasal dari garis keturunan kuno yang tinggal di alam tersembunyi sebagai peringatan bagi dunia. Bencana sedang terjadi. Para leluhur menjadi takut. Reaksi pertama mereka adalah lari dan bersembunyi di tempat teraman yang dapat mereka bayangkan. Mereka mulai mengevakuasi junior dan anggota sekte mereka. Ledakan. Dao Tinju Wordbreaker diaktifkan. Tinju raksasa itu sendiri siap untuk menangkis serangan apapun yang datang. Pedang-pedang suci dari Sword Burial Ground melayang di udara. Mereka melepaskan aura yang paling ganas dan tidak menyisakan satupun penyusup. Evil Flame Ridge ditelan oleh api hitam yang sangat kuat. Siapapun yang mendekat akan berubah menjadi abu. Tempat-tempat kuno seperti 7 zona terlarang telah memulai pertahanan terkuat mereka terhadap potensi invasi. Raungan teredam menggema di seluruh wilayah. Semua makhluk hidup yang mendengarnya langsung jatuh ke tanah, benar-benar terintimidasi. Termasuk para pembudidaya yang perkasa. Muncul, kegelapan itu diusir oleh sinar-sinar. Sayangnya, alih-alih sinar matahari, sinar-sinar itu berwarna merah darah. Sinar itu berasal dari sepasang mata raksasa yang bisa disalahartikan sebagai dua matahari. Orang-orang yang berada tepat di bawah melihat ke atas dan hanya melihat sesuatu yang menyerupai benua. Apa benda ini? Karena tidak dapat melihat bentuknya secara utuh, mereka takut. Hanya makhluk-makhluk yang kuat dan berkuasa dengan metode khusus yang dapat melihat keseluruhannya. Bentuknya menyerupai buaya dan kun. Mulutnya cukup besar untuk menyedot lautan hingga kering, setiap seukuran gunung tertinggi. Matanya mengandung sistem yin-yang, siklus perwujudan, dan Grand Dao yang independen. Itu bisa menjadi surga dan bumi. Semua makhluk lain hanyalah parasit yang hidup di tubuhnya. Makhluk ini memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kebenaran tertinggi. Pikirannya memperoleh potensi penciptaan dan derivasi. Dunia sedang berada di hadapan penguasa tertinggi, penguasa dengan kekuasaan penuh.
Penguasa buaya Tritunggal. Penguasa tanah pemakaman berbisik, tidak pernah dihukum oleh kematian sebelumnya, kembali ke keadaan puncaknya. Salah satu dari 3 penguasa tertinggi dari Triune Cycle Epoch, dialah satu-satunya yang masih hidup. Penguasa lainnya mendesah, betapa beruntungnya. Penguasa tertinggi adalah karakter yang menakutkan, beberapa di antaranya telah hidup selama berabad-abad. Satu zaman berlangsung selama 10 juta tahun, berlangsung beberapa lebih lama. Dari awal hingga akhir merupakan proses kedewasaan yang berakhir dengan sumber daya dan kekuatan yang tak terhitung. Sayangnya, semua zaman sebelumnya tidak bisa lolos dari kehancuran. Hanya beberapa makhluk hidup terpilih yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Kehancuran terjadi karena berbagai alasan. Pada akhirnya, penguasa terkuat di zaman itu atau bahkan pencipta zaman itu akan memiliki kesempatan untuk bertarung di akhir dunia. Sebagian memilih untuk melawan, sebagian lagi memilih untuk bersembunyi. Hanya satu hal yang hampir pasti, tidak dapat lolos tanpa cedera dari hukuman dan mengira surga. Hal ini terjadi pada para penguasa di dalam tanah pemakaman dan tanah tua. Mereka masih menderita luka-luka lama ini. Tentu saja, ada yang menjelaskan semuanya. Kembali pada siklus Tritunggal, sesuatu yang berbeda terjadi. Zaman itu belum mencapai kematangan penuh sebelum perang antara 3 penguasa tertinggi mereka dimulai. Salah satu dari 3 penguasa, penguasa buaya, isolasi dipisahkan dari tubuhnya dan dibuang. Oleh karena itu, ia berhasil lolos dari kehancuran yang sebenarnya. Hal yang sama tidak berlaku bagi para penguasa lainnya yang telah membayar harga yang mahal hanya untuk bertahan hidup. Hari ini, Dao Sanqian melakukan ritual untuk membangunkannya selain mengembalikan jiwa ke dalam tubuh. Sang penguasa agung meraung lagi dan auranya menjangkau sejauh 10 juta mil. Setiap bentuk kehidupan di wilayah itu berubah menjadi debu. Ia membuka mulutnya dan mulai menghisap benua lain. Kekuatan besar dan bahkan garis keturunan penguasa Dao memungkinkan penghalang mereka dan memicu sinar ofensif. Ini terbukti sia-sia dan semuanya dilahap oleh penguasa. Negeri bintang telah hilang. Yang lain gemetar setelah melihat ini. Tempat itu memiliki ribuan garis keturunan tetapi kini hilang dalam hitungan detik. Kehancuran akan datang, gumam penguasa lainnya. Lari. Para pembudidaya top hanya punya satu pikiran di benak mereka, lari. Namun, tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Penguasa buaya itu sangat besar dan dapat menelan seluruh dunia. Dia melakukan ini pada zamannya sendiri, hanya amukan makan yang terus-menerus. Seorang penguasa tanah pemakaman di angkasa. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Para pembudidaya biasa dan bahkan leluhur yang berada di jalur binatang buas itu merata. Sayang, tak seorang pun menjawab panggilan mereka untuk meminta bantuan. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini, tidak ada yang berani mencegahnya. Komentar seorang penguasa tertinggi di bumi kuno. Ketika Dao Sanqian mempersembahkan sektenya sebagai pengorbanan untuk upacara yang tidak diketahui, seluruh dunia hanya menonton di luar enveloping monark. Sekarang, ini adalah balasan yang setimpal bagi mereka karena diam diri. Nafsu makan Raja Buaya itu masih belum terpuaskan sehingga ia merentangkan capitnya ke daerah lain. Dia akan datang, teriak para eksistensi teratas, melihat bahwa salah satu dari 8 Desoles adalah target berikutnya. Gemuruh, penduduk benua ini bersiap untuk berteriak. Putra seorang penguasa Dao memimpin serangan sambil dipenuhi cahaya keemasan. Daonya berubah menjadi hukum yang mencakup 10 juta-juta. Seorang penguasa para dewa juga memimpin rakyatnya ke medan perang. Kekuatan ilahi mereka mencoba menghentikan cakar yang datang. Klang, satu pedang mencapai 3000 kata. Setiap tebasan menunjukkan kekebalan yang luar biasa. Penggunanya adalah dewa pedang legendaris. Banyak sekali pertarungan yang terbang ke langit, ingin menghentikan penguasaan tertinggi ini. Sayangnya, mereka tidak sebanding dengan makhluk tertinggi ini. Kegentingan, cakar itu mencengkeram sekitar 100 kekuatan besar dan menariknya kembali ke rahang binatang buas itu. Meskipun mereka tertangkap, para pembudidaya yang kuat di dalam mulutnya masih terus menyerang berulang kali, ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka bisa berhasil? Bahkan Kunpeng yang mistis pun telah jatuh ke tangan penguasa tertinggi ini. Ledakan. Sementara itu, berbagai zona terlarang terus mengumpulkan kekuatan. Para penguasa lainnya akhirnya menjadi cukup khawatir untuk bersiap menghadapi pertarungan yang sebenarnya.
Pemanggilan ini gagal, penguasaan ini tidak menghancurkan musuh, hanya menyebabkan bencana bagi semua orang. Bisik seorang penguasa tanah pemakaman. Para penguasa tentu tahu tujuan Dao San Qian, yaitu ingin menggunakan penguasa buaya untuk melenyapkan Li Qiye dan memulai zaman baru. Mereka juga punya ide yang sama, ingin mengamati dan menunggu saat yang tepat. Mungkin tuan yang dipanggil dan Li Qiye akan mati dalam pertarungan. Dengan demikian, mereka akan mendapat hadiah 2 kali lipat, daging dan darah dari 2 makhluk terhebat. Itu mungkin cukup bagi mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka atau memulai era baru. Sayangnya, mereka tidak menyangka Raja Buaya ini akan mengamuk, memakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan berkekuatan besar. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan Eid Desolaces. Penguasa ini bebas untuk mempertahankan segalanya, namun tampaknya tidak terkendali. Daerah terlarang bisa menjadi target berikutnya. Ini bukan berarti mereka hanya takut pada Raja Buaya. Masalahnya adalah bahwa selama kekacauan, orang lain mungkin memanfaatkannya dan terjebak. Keterlibatan daerah terlarang atau kuburan lain akan membuatnya agak sulit, sehingga suasana menjadi tegang. Sedangkan mereka yang berasal dari 8 desolasi, mereka berteriak dan berlarian. Beberapa leluhur dan Raja Dewa menyesal tidak membantu 3000 Dao. Para penonton hanya menonton dalam diam atau bahkan bersukacita atas penderitaan garis keturunan itu. Semua ini bisa dihindari jika mereka menghentikan Dao San Qian. Sekarang, saatnya mereka membayar. Gemuruh. 8 Desoles bergetar hebat, hampir runtuh. Penduduknya gemetar ketakutan, terlepas dari kesalahan mereka. Saat binatang buas itu terus maju, Sky Border tiba-tiba berubah menjadi gelap karena cakar yang datang. Ini adalah wilayah terkuat dari Eid Desoles, penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Oleh karena itu, Raja Buaya memandangnya sebagai pesta yang lezat, bagaikan serigala lapar melihat sepotong daging. Lari, bahkan para leluhur zaman dahulu ingin lari, karena tidak lagi memiliki keberanian dan keangkuhan. Namun, binatang buas ini dapat memakan seluruh Sky Border, jadi bersembunyi tidaklah ada artinya. Apakah ada yang akan menyelamatkan kita? Manusia dan pembudidaya ingin melihat secercah harapan. Mendering, sebuah pedang agung datang dari klan timur. Pedang ini berasal dari pedang perunggu yang berasal dari zaman kuno. Pedang ini melayang di udara dan tampak lebih penting daripada langit dan bumi karena serangkaian rune kuno dengan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Matahari murni, seseorang yang tertarik dengan nama pedang itu saat memulai tebasan yang cemerlang. Ini adalah kartu yang ditinggalkan oleh penguasa Pura Sundao, kartu yang mampu membawa perdamaian kembali ke dunia. Ledakan, sebuah sinar abadi melesat keluar dari lautan dan membentuk sosok yang menakjubkan. Tuan Dao yang terberkati, penonton berteriak dengan takjub. Sosok ini tampak tak tertandingi dan menyerupai seorang yang abadi. Kekuatan kedua ini bekerja sama untuk menghentikan serangan. Cakar dari penguasa buaya. Kedua penguasa Dao meninggalkan mereka untuk bersiap menghadapi skenario apokaliptik seperti ini. Ledakan, gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan benua itu. Gunung-gunung runtuh dan lava menyembur keluar dari tanah yang retak. Cakar akhirnya dihentikan dengan kombinasi ini. Kita baik-baik saja. Para penonton yang kuat menjadi gembira setelah melihat ini. Ledakan, sayangnya, ledakan kedua terjadi tak lama kemudian. Serangan kedua dari para penguasa Dao hancur begitu penguasa buaya itu menjadi serius. Gemuruh, ia terus melaju dan memperluas Sky Border. Sudah berakhir, para petinggi dan master merasa putus asa, tidak ingin menjadi makanan. Berdengung, begitu cakar itu menyentuh pantai, waktu tiba-tiba berhenti. Semua gerakan menjadi sangat lambat. Para penguasa sendiri terpengaruh oleh stagnasi waktu ini. Mereka dapat melihat setiap perubahan kecil dalam waktu yang lambat. Ledakan, sinar abadi yang keluar dari ujung jari menyinari Eid Desoles. Kekuatannya berhasil menangkis cakar itu. Ra, teriak Raja Buaya. Pertahanan yang berhasil mengejutkan semua orang termasuk penguasa lainnya. Serangan yang mampu melukai binatang besar itu. Penyerangnya kemungkinan besar juga berada di tingkat penguasaan. Siapa? Itulah pertanyaan yang terlintas di benak para penguasa. Mereka tahu bahwa salah satu dari mereka harus bertindak. Jika tidak, hanya kematian yang menanti para penghuni Eid Desoles. Mereka mengikuti arah sinar itu dan melihat sosok mengambang saat waktu mulai mengalir lagi. Bersambung,